Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kangguru TV, saya malam ini sangat berbahagia sekali karena saya dipertemukan dengan orang luar biasa. Tamu kali ini seniman, kurator, pokoknya orang hebat di bidang seni, dan dia lulusan pendidikan di Belanda. Ini Kang Ade ini seorang yang hebat, dan Kangguru TV juga nggak kalah hebat sebetulnya, bisa mendatangkan orang seperti beliau. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Kang Ade ini adalah seorang pendiri dari Ruang Rupa, ya, gitu ya Kang ya. Ruang Rupa itu adalah satu wadah dari pelaku seni atau seniman-seniman yang bergerak di seni visual, gitu kalau tidak salah baca ya Kang, gitu. Oke. Tepatnya di Jakarta. Oke. Kebetulan Kang Ade ada di sini di Kangguru TV ya. Di studio-studioan, di podcast-podcastan. Saya mau ada beberapa pertanyaan nih Kang Ade. Kang Ade, seneng nggak kalau dipanggil bahwa Kang Ade itu adalah seorang seniman? Seneng apa sedih atau gimana? Gimana Kang Ade? Susah nih pertanyaannya. Kalau Ade itu seniman loh. Senang. Oke. Ternyata Kang Ade ini seniman karena dia senang dipanggil seniman. Cuman begini. Kalau kita tanya anak-anak kecil, Kang Ade ya, mereka mau jadi apa nanti kalau gede? Mereka kan jawabnya dokter gitu ya, tentara, menteri. Menurut saya sangat jarang sekali anak kecil ditanya mau jadi apa, jadi seniman. Dan kalaupun ada yang nanya, yang nggak jawab jadi seniman, pasti orang tuanya tuh jangan seniman dong gitu. Benar nggak sih gitu? Gimana menurut pendapat Kang Ade? Iya, masih gitu ya. Mungkin karena apa namanya, stigma atau gimana? Stigma atau gimana kita masyarakat luas mungkin definisikan pekerjaan mungkin ya, pekerjaan yang profesi, berarti, profesi yang berarti yang juga berhubungan akhirnya sama seberapa kesejahteraan, income, ekonomi. Jadi kebanyakan masih dikaitkan dengan faktor pendapatan banget, ya. Masih banget dikaitkan dengan itu. Cuma kalau menurut saya pelan-pelan kayaknya bergeser ya. Banyak sekali sebenarnya profesi-profesi yang berbasis pada kreativitas gitu, bisa bertahan. Mungkin seniman tidak secara langsung full gitu ya, tapi orang-orang kreatif atau profesi kreatif, saya pikir berubah tuh. Banyak orang mulai melihatnya sebagai satu bidang yang sangat bisa mempunyai kebanggaan gitu ya. Kebanggaan juga unsur identitas atau kebertahanan ekonomi yang baik ya. Gitu. Ya sebetulnya kalau seniman sendiri memang nggak cuma di Indonesia ya, tapi di secara global juga memang bukan profesi yang mudah gitu, karena banyak sekali misalnya di negara-negara lain banyak misalnya bantuan dari pemerintah dan segala macam gitu kan. Sementara di banyak negara juga ya, termasuk Indonesia misalnya, dukungan untuk orang-orang yang berkiprah di dunia seni karena memang tidak punya industri komersil yang besar ya gitu, dan memang banyak sekali sebenarnya profesi-profesi atau bidang-bidang yang harusnya dilindungi gitu, karena dia memang tidak bisa atau tidak boleh menjadi komoditi, atau tidak boleh dan tidak bisa dikomodifikasi gitu secara komersil. Kenapa? Karena kalau dibiarkan seperti itu, lalu dia kehilangan peran sosialnya, kehilangan peran
identitasnya, kehilangan prinsip-prinsipnya, kehilangan idealisme mungkin. idealismenya, kehilangan jiwanya bahkan. Gitu ya. Jadi jadi ada beberapa bidang yang memang harusnya dilindungi gitu. Ada banyak bidang yang bisa secara natural gitu apa namanya, menemukan pola-pola industrialisasinya gitu, pola-pola komersilnya gitu. Tapi banyak juga yang meskipun bisa tapi harusnya jangan gitu. Memang dilindungi gitu, masyarakatnya sepakat, masyarakat ini juga pemerintah gitu ya. Sepakat bahwa ini adalah bidang-bidang yang tidak boleh gitu, tidak boleh diintervensi atau apa namanya, oleh model-model kapitalisme misalnya gitu, yang sangat lanjut, yang akhirnya bisa mengkomodifikasi apa saja gitu. Misalnya pengetahuan misalnya gitu ya, sekolah misalnya gitu, akan itu jadi problem di mana-mana kan gitu. Bagaimana misalnya harusnya itu menjadi satu bidang yang dilindungin gitu ya, karena pengetahuan dan segala macam gitu. Gitu juga seni sebenarnya gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi gitu ya. Begitu itu tidak ada sistem yang melindungi itu gitu, atau tidak ada mekanisme yang melindungi itu dari masyarakat atau pemerintah. Gitu ya. Bidang seni akan selalu seperti sekarang ini, selalu di tempat yang sangat rentan. Gitu. Ya, termasuk dalam aspek ekonomi pelaku-pelakunya mungkin ya. Iya, karena kalau kita ngomongin misalnya kebertahanan budaya misalnya gitu ya, akan repot kan kalau misalnya budaya ini harus dipertahankan, ya dia harus dilindungin gitu. Nggak boleh dia dikomodifikasi atau jadi satu bidang yang sangat komersial misalnya gitu. Bidang-bidang lain mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi bidang-bidang yang berhubungan sama publik, berhubungan sama misalnya misalnya kedokteran misalnya gitu kan, akan bahaya banget juga misalnya gitu, kalau dikomodifikasi misalnya gitu ya, atau dia menjadi komoditi yang mungkin sekarang sudah gitu ya. Mungkin. Oke, ada satu pertanyaan yang sering muncul terutama di benak saya ya, bahwa profesi, katakanlah seniman adalah sebuah profesi. Nah, profesi itu lahir dari si pelakunya sendiri mengatasnamakan seniman, mengaku seniman, ataukah itu bukan justifikasi apa ya, predikat yang diberikan oleh masyarakat bahwa si A itu seniman, si B itu seniman. Gimana tuh, Kang? Sebenarnya kalau profesi ini kan sebenarnya juga baru ya sebenarnya. Profesi seniman sebagai profesi yang dibayangkan menghasilkan punya jenjang karir yang jelas misalnya gitu ya. Meskipun nggak semuanya juga punya jenjang karir yang jelas gitu ya. Dan itu juga sangat tergantung ekosistemnya gitu. Lalu di masyarakat juga sebenarnya pertanyaannya mungkin perannya seperti apa gitu di masyarakat. Dia punya peran apa gitu, atau masyarakat menempatkan praktek kesenian itu di mana gitu, di kesehariannya tuh di sebelah mana gitu. Misalnya karya-karya yang artistik, karya-karya yang kreatif itu misalnya dipublikasikan dengan cara seperti apa, misalnya apakah dengan pameran-pameran atau karya-karya di ruang publik atau bentuk-bentuk yang lain misalnya gitu ya, panggung dan segala macam. Apa itu ada kriteria tersendiri enggak, Kang, untuk predikat seniman itu? Misalkan gini, ada misalkan seorang pelaku seni yang memang dia itu profesi, jadi misalkan dia bekerja di bidang seni, dia tidak ada efek ke masyarakat gitu ya, dia tidak bergaul dengan komunitas seni, dia tidak ada benefit lah, tidak ada kebermanfaatan dari sisi sosial, tapi dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan seni. Misalkan dia melukis, kemudian dia menjual, atau dia dekorasi lah, kemudian untuk dibayar orang gitu. Nah, apakah itu termasuk juga maksud saya, pertanyaan saya itu, ada nggak kriteria? Misalkan tadi kan akan bilang ada keterlibatan dengan masyarakat gitu ya, kemudian efek yang dirasakan oleh masyarakat.
ataukah tidak ada? Pertanyaan saya gimana sih pertanyaan saya? Ya gitulah. Gitu. Ya, ini menarik banget sebenarnya pertanyaannya karena ada yang membunyikannya bahwa seniman atau tidak seniman itu memang dari klaim dari si pelakunya gitu ya. Dari klaim dari si pelakunya gitu. Yang tentu aja punya definisi pribadi gitu ya. Misalnya dia membuat karya yang kita tahu bahwa itu karya seni, misalnya seni lukis, misalnya patung gitu kan. Itu lalu menyatakan bahwa dia seniman. Tapi pertanyaannya balik lagi itu tadi, di masyarakat itu punya kontribusi apa enggak? Gitu kan. Itu kalau menurut saya pertanyaan kesenimanan akhirnya gitu ya. Dan juga pertanyaan di masyarakat sebenarnya gitu, di masyarakat sendiri sebenarnya kontribusi artistik atau pemikiran-pemikiran yang inspiratif lewat katakanlah visual misalnya gitu ya, lewat visual seperti apakah sebenarnya yang sudah menjadi bagian dari masyarakat misalnya kayak seperti itu gitu ya. Kayak misalnya apakah mural atau graffiti itu bahkan mungkin lebih terasa gitu ya sama masyarakat misalnya gitu dibanding karya lukis misalnya gitu yang misalnya bisa jadi hanya dipamerkan, hanya dipublikan ketika dia dipamerkan kan sebenarnya gitu. Iya. Jadi waktu rentang karya itu menjadi publik itu sebenarnya cukup pendek sebenarnya gitu. Ini tentu aja nih konteks kita ya, konteks Indonesia ya gitu ya, yang memang ruang-ruang pamer misalnya nggak banyak, ruang-ruang pamer misalnya hanya berdurasi pendek dan segala macam gitu. Event juga nggak event seni rupa misalnya itu juga nggak terlalu banyak di banyak tempat gitu ya. Dan ini sebenarnya makanya yang harus di push sebenarnya gitu kan. Seniman akhirnya harus tidak mengundang publik tapi mendatangi publik gitu, masuk ke ruang-ruang publik. Nah sekarang ada ruang-ruang virtual atau ada ruang-ruang publik yang kalau menurut saya banyak banget seniman yang masuk ke wilayah sana dengan keinginan untuk mendatangi publik gitu, langsung gitu berkontribusi di ruang-ruang warga gitu, karena warga juga kan punya urat nadinya sendiri nih, cara mengelola ruangnya dan seniman masuk ke situ secara langsung gitu ya. Kalau menurut saya itu jadi fenomena atau virtual gitu. Itu kalau menurut saya jadi fenomena terakhir yang bisa saya lihat gitu. Jadi langsung masuk ke situ dan disitulah ketika ada dialog. Kalau menurut saya ketika ada dialog, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu akan terjawab begitu. Ketika dia bertemu gitu ya, baru itu akan terjawab gitu. Siapa seniman, siapa publik, siapa karya dan segala macam dengan keluasan medium dan keluasan bahasa ya gitu. Karena sekarang kadang-kadang kita jadi suka terbelenggu gitu, bahwa terbelenggu sama bentuk gitu. Seni rupa misalnya, lukis ya, patung ya gitu. Padahal banyak banget kan kalau kita ngomongin rupa, kita ngomongin visual, itu kan sebenarnya sangat luas bahasanya ya, termasuk di ruang-ruang warga dan segala macam gitu. Jadi itu bisa jadi bisa jadi vocabulary atau kosakata sebenarnya yang dipakai sebenarnya sama seniman dan warga juga sebenarnya kan punya terpapar oleh bentuk-bentuk visual setiap hari sebenarnya kan, lewat TV sebetulnya, lewat billboard, lewat poster, lewat tulisan-tulisan di jalanan, lewat apa segala. Itu kan semuanya visual. Iya, betul. Itu kan jadi sebenarnya lalu misalnya pertanyaan, lalu seniman dengan karya visualnya ini ketika masuk ke situ gitu ya, atau di benak warga itu dia di sebelah mana ya gitu, jadi kalau dilihat itu sebagai sebuah kontes gitu ya, sebagai sebuah ruang yang sebagai sebuah mangkuk gitu ya. Itu memang bercampur aduk sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa
seniman juga jadi atau karya juga jadi sangat menarik sebenarnya kalau misalnya dimasukin ke situ. Dia di bagian mana tuh misalnya gitu, katakanlah misalnya lukisan realisme misalnya gitu ya. Kalau dimasukin ke memori visual warga gitu. Iya. Yang mana memori visual warga tuh yang saya bilang tadi sebenarnya udah penuh gitu. Apalagi sekarang dengan handphone misalnya gitu. Itu udah penuh setiap hari ngelihat video, ngelihat gambar segala macam. Sebutan video art misalnya gitu mungkin jadi gimana tuh kalau misalnya video, katakanlah seni video misalnya dimasukin ke benak warga yang setiap hari udah nonton image bergerak setiap saat dari anak kecil sampai orang tua. Sekarang kehidupan kita kan kehidupan monitor. Ada berapa monitor sekarang di ruangan ini? Ada 1, ada 2. Kita punya handphone, kita punya laptop, kita punya komputer, kita punya TV. Jadi sebetulnya si masyarakat sendirinya, maksudnya mata pandangannya sebetulnya sudah terbiasa dengan sebenarnya karya-karya si perupa itu ya. Cuman masalahnya penyadaran aja mungkin ya di situ ya. Masalahnya penyadaran, apakah masyarakat sadar nggak bahwa ini adalah hasil karya cipta gitu seorang seniman mungkin ya. Iya, makanya kalau menurut saya seniman atau karya jadi sangat mungkin bisa jadi lebih spesifik lagi gitu ya. Kayak misalnya gini, kalau misalnya karya misalnya misalnya gitu, kalau saya mencoba ini dia bisa karya seni bisa menawarkan imajinasi baru misalnya gitu. Gitu ya, misalnya gitu ya, terhadap kenyataan misalnya gitu, terhadap cara orang melihat misalnya gitu. Itu satu peran itu aja tuh sekarang tantangannya berat banget gitu. Karena yang itu saya bilang tadi. Benar. Udah penuh tuh dengan imajinasi tuh di layar warga, hampir semua orang kan sekarang. Atau katakanlah karya seni adalah sebuah tawaran visual yang misalnya menawarkan pernyataan-pernyataan atau pernyataan kritis misalnya gitu terhadap realitas yang sehari-hari yang ada sekarang misalnya gitu, entah politik, entah sosial, entah budaya segala misalnya gitu ya. Itu aja gitu ya. Itu aja sekarang udah nggak gampang lagi tuh gitu. Yang kritis sudah banyak banget sekarang. Iya benar. yang bahkan melebihi gitu. Kadang-kadang kalau menurut saya gitu ya. Melebihi apa namanya pernyataan kritisnya seniman gitu. Demonstrasi di jalan misalnya sekarang itu bahkan udah pakai teater, udah pakai kata-kata, udah pakai visual yang menarik juga gitu. Ini menarik nih pemirsa ya, nih obrolannya semakin dalam. Kang Ade, dalam hiruk pikuk bernegara nih ya, dalam sebuah kehidupan bernegara, ketika terjadi kekacauan misalkan atau ketidakberesan atau apalah bentuk sebuah pengingkaran dari sebuah konsep bernegara lah katakanlah ya, banyak sekali orang berharap pada peran agama ya untuk membetulkan itu, untuk membenahi itu. Nah, dan diyakini bahwa sebagian orang beranggapan bahwa agama, apapun agama lah ya, itu bisa sedikit banyak atau banyak memberikan kontribusi terhadap perbaikan itu. Nah, saya ingin bertanya ke Kang Ade itu, sejauh mana peran seni dalam apa ya? Peran seni dalam kehidupan bernegara gitu. Karena bahwa kita sadari bersama bahwa seni adalah satu produk budaya ya kan. Nah, sebagai satu produk budaya di mana negara adalah budaya yang terlembaga, harusnya seni itu mampu mengintervensi gitu ya, bagaimana kehidupan bernegara. Jadi wajar apabila sebagian orang berharap agama untuk perbaikan, tapi tidak juga mengesampingkan seni sebagai satu upaya juga untuk perbaikan sebuah tatanan gitu menurut saya. Berangkat dari sebuah kasus, misalkan kemarin ya Kang ya,
yang sempat viral kemarin tuh kasusnya mural itu kan ya, sempat rame ya kan. Nah itu kan satu bentuk apa ya, satu bentuk upaya dari para pelaku seni lah untuk menyuarakan nuraninya. Cuman saya beranggapan bahwa sepertinya masyarakat atau pemerintah sendiri gagap untuk menanggapi ini. Nah, kembali ke pertanyaan saya, sejauh mana peran seni dalam memperbaiki tatanan hidup bernegara? Ada beberapa ya. Tadi mungkin ada dua yang saya tadi udah singgung sedikit. Yang satu ngasih imajinasi gitu ya. Ngasih imajinasi ini berarti kalau saya terusin gitu, bukan ngasih solusi gitu. Dia ngasih perumpamaan, ngasih contoh atau ngasih contoh, bahkan ngasih pertanyaan gitu. Bukan ngasih solusi gitu, tapi nambahin pertanyaan gitu. Biar masyarakat terus berpikir gitu. Wah, ada catatannya dia. Enggak serius. Ini catatan utang saya. Ada catatan. Ini host baru. Ini host baru, pemirsa. Ngasih tulis pertanyaannya. lanjut gimana Kang? Terus menerus ngasih pertanyaan, karena kalau menurut saya masyarakat yang akan terus berkembang itu adalah masyarakat yang tadi ya, yang berbudaya dan itu basicnya fondasinya adalah imajinasi dan pertanyaan-pertanyaan gitu, apa namanya terus akan men-trigger atau memicu imajinasi. Jadi pertanyaan menggoyahkan iman itu adalah peran-perannya gitu loh. Jadi harus digoyahkan terus sebenarnya gitu. Kepercayaan ini gitu, dengan lewat imajinasi gitu, kepercayaan terhadap apapun ya gitu. Satu lagi ya daya kritis gitu, satu lagi yang saya sebut tadi itu gitu. Kalau ini mungkin hubungannya sama daya kritis gitu ya. Seni harus atau punya peran memperbaiki tatanan, menawarkan kritik-kritik gitu, atau memicu kritik-kritik. Dan dari itu mungkin peran, kalau tadi Pak Guru bilang Kang Guru ya. Kang Guru bilang soal perbaikan gitu yang terus akan di challenge. Sebenarnya dialognya sih kalau menurut saya, percakapannya ini yang harus terus dilanjutkan gitu ya. Entah yang nanti akan berujung misalnya pada sebuah kebijakan kah, atau pada sebuah refleksi gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya masyarakat seperti apa sih gitu ya, atau hubungan antara warga sama pemerintah itu seperti apa sih, atau warga sama authority itu seperti apa sih gitu ya, yang sebenarnya bisa terlihat dari kasus yang mural itu kan sebenarnya hubungan kan, relasi ini kan sebenarnya kan benar. Ini kan relasi gitu ya. Kalau ini ekosistem kan sebenarnya relasi gitu kan, ada warga, ada seniman, ada pemerintah, ada ruang apa segala macam, itu kan semuanya elemen-elemen gitu. Ini kan relasi-relasi gitu. Lalu dari fenomena yang kemarin itu kita bisa lihat relasinya kayak gitu ternyata masih gitu. Berarti ada yang salah nih, kita udah jauh-jauh berjalan sampai sekarang gitu ya, setelah reformasi lah apa segala macam gitu ya, setelah yang disebut demokrasi segala macam, terus ada pernyataan seperti itu lalu disikapin seperti itu gitu ya. Ada yang Kang Guru bilang tadi, ada kegagapan, berarti masih gagap kayak gitu kan, kesimpulannya kayak gitu. Itu sebenarnya mesti didorong terus kayak gitu, lewat diskusi lewat praktek-praktek juga. Dan balik lagi ngomongin seni, kalau menurut saya yang menarik, seni juga kan bisa ngasih banyak peran sebenarnya. Kalau tadi udah kehirup pikukan gitu, mungkin seni jangan-jangan perannya misalnya bisa aja cukup ekstrim, menjadi tempat seperti oase gitu ya, di mana orang bisa merefleksi gitu, berpikir sebentar, berjarak segala macam, karena semuanya tuh udah cepat, instan, dan sekarang, now gitu, semuanya gitu, disiarin sekarang, live apa segala macam yang terjadi di sana sekarang bisa dilihat, atau semuanya
istilahnya real time gitu, kayak nggak ada waktu untuk duduk sebentar gitu, ngasih jarak, terus lihat refleksi gitu, yang ya mungkin jangan-jangan seni juga bisa berperan seperti itu juga. Jadi kalau ngomongin tadi, sorry balik ke pertanyaan yang sebelumnya, mungkin juga seni atau ya peran seni nggak bisa dilihat satu atau dua gitu, dia punya peran yang cukup banyak sebenarnya gitu ya. Di kehidupan yang sekarang yang bisa dilihat sebenarnya gitu, apa namanya, secepat apa, lalu seni bisa masuk di mana gitu, bisa dia sebagai sebuah reaksi cepat misalnya gitu. Seni juga bisa seperti itu gitu, seperti yang mural tadi. Mural itu sebenarnya itu bisa dibayangkan punya kita bisa lihat seni punya peran sebagai ya kritik yang cepat gitu, reaksi cepat. Apa yang terjadi sekarang direspon langsung oleh seniman, boom, gitu di ruang publik. Ya, maka tadi saya sempat mengatakan bahwa saya melihat sepertinya nih pemerintah sendiri ya gagap dalam artian kok kayak belum siap gitu, hanya dengan katakanlah dengan mural. Sedangkan yang saya tahu kalau sejarah mural, bahwa mural adalah sebuah media kritik kalau di negara-negara baju kan udah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu gitu sebetulnya. Jadi mural itu sebuah media sebetulnya. Nah di Indonesia kenapa hanya dengan mural? Kok sepertinya kalang kabut lah mungkin ya. Nah saya melihatnya dari satu mungkin pemerintah kalau menurut saya juga secara struktur kelembagaan mungkin ya belum benar nggak nih, misalnya Kang De boleh meluruskan kalau saya salah. Secara struktur kelembagaan pemerintah belum mampu mengakomodir. Misalkan contoh gini, selama ini kesenian ada di wilayah mana sih? Di wilayah kebudayaan. Sementara kebudayaan sendiri masih bergandengan atau masih dengan pendidikan. Ya kan? Jadi Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalamnya kebudayaan itu ada kesenian gitu maksudnya. Jadi saya pikir lembaganya belum begitu kuat sehingga belum mampu mengakomodir suara-suara atau pergerakan-pergerakan atau kontribusi dari seniman sendiri yang justru menurut saya dipungkir atau tidak banyak sekali peran mereka dalam berkehidupan bernegara ini. Gimana tuh Kang Ade menurut? Kalau saya akan nanya balik mungkin. Kok saya yang ditanya ini? Gimana Kang Ade? Kenapa kita sebagai warga harus berharap? Persis. Kenapa sebagai pelaku kita harus berharap? Iya. Kepada otoritas gitu, kepada pemerintah gitu. Kenapa ya? Apa saya harus dijawab? Enggak, berarti kalau begitu statement saya tadi salah, bahwa sebetulnya tidak perlu juga mungkin. Ya karena saya tadi melihat ada fenomena begitu gagapnya lah ya pemerintah merespon hanya beberapa kejadian, misalkan tadi mural gitu ya, kalau pemerintah sepertinya, atau memang itu kepentingan pemberitaan saja, saya juga kurang tahu gitu ya. Cuman maksud saya gini, kenapa misalkan ada isu-isu entah benar atau entah tidak, misalkan ada isu pelakunya dipidanakan atau dibawa sama polisi kayak gitu, sepertinya ini menurut saya orang awam gitu kok lebay gitu, menurut saya lebay. Harusnya memang kan itu sebuah ada nggak nih struktur pemerintah yang melindungi katakanlah profesi seniman itu? Sebelum dia jadi seniman, sebelum dia berprofesi seniman misalnya gitu ya, dia sebagai warga, ya kan? Dia harusnya dilindungi sebagai warga, dan itu warga punya hak untuk mengekspresikan, untuk menyatakan pendapatnya, ya. Ayat berapa, saudara-saudara? Berapa itu? Ya kan? Jadi nggak perlu dia jadi seniman atau bukan sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi
entah dia seniman atau bukan gitu, ketika dia menyatakan pendapatnya, dia sebenarnya dilindungi, warga dilindungi untuk menyatakan pendapatnya. Jadi di kasus itu sebenarnya bukan kalau menurut saya gitu ya, bukan hanya kebebasan berekspresi sebagai seniman, tapi kebebasan berekspresi sebagai warga negara gitu. Warga negara punya hak untuk menyatakan pendapat kan, itu dan belum tentu juga si pelaku mural itu sebagai seniman ya. Iya gitu. Jadi dilindungi secara pondasi sebenarnya. Kelebayan yang tadi Kang Guru bilang itu sebenarnya kelebayan yang emang authority kan juga selalu gitu ya, selalu levelnya banyak banget gitu kan, lapisannya banyak banget gitu kan. Kita nggak tahu juga tuh kelebayan ketakutan itu juga ada di layer yang mana gitu. Dan itu terjadi gitu kemarin kalau menurut saya, dan benar itu bisa kelihatan gitu bahwa kelebayan itu terjadi di sesuatu yang dimungkinkan untuk publik gitu, untuk menjadi publik gitu, untuk menjadi viral misalnya gitu, dan itu menakutkan buat banyak orang sebenarnya. Authority, saya nggak cuma bilang pemerintah ya gitu ya, authority kan punya punya topeng atau punya ini yang banyak juga gitu ya. Dan sebenarnya itu bisa di challenge terus, bisa ditantang terus oleh seniman dengan ekspresi-ekspresinya, dan kalau menurut saya harus ditantang terus dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Tapi kalau saya boleh balik ke kitanya juga sama-sama gagap sebenarnya, gitu. Kita tuh dulu kalau kita lahir tahun 74 kita tuh dan mungkin sama teman-teman kita yang tua-tua gitu, yang lebih tua gitu kan, punya trauma sama authority kan, gitu. Kita punya trauma sama authority dari mulai, atau yang tua-tua bahkan dari kolonial gitu. Authority itu sesuatu yang kita ingin rubuhkan selalu gitu. Dan kita punya trauma itu gitu, karena authority memang otoritas lewat representasinya itu memang selalu punya daya kontrol yang kuat di keseharian kita gitu. Atau memang kita punya trauma itu gitu kan. Cuma setelah reformasi ini kan, kalau menurut saya ada kegagapan juga gitu. Kalau dilihat ada sebagian yang mulai percaya sama bahwa perubahan atau sesuatu yang lebih baik atau perbaikan itu harus dikerjakan bersama pemerintah, gitu ya. Ada sebagian yang tetap nggak percaya gitu, ngapain berharap sama sebuah institusi atau lembaga atau struktur yang dari dulu juga emang nggak pernah bekerja dengan baik juga, gitu. Jadi di kepala kita juga sebenarnya sedang terjadi pertempuran itu juga kalau menurut saya. Oke, Kang Ade, banyak sekali perubahan sosial ya yang diakibatkan oleh percepatan teknologi ya. Hampir di semua bidang. Nah, jadi teknologi itu masuk di semua bidang dan melakukan banyak sekali percepatan perubahan. Nah, pertanyaan saya itu, seni salah satu yang terintervensi enggak dengan teknologi, atau memang justru itu bukan mengganggu ya, justru itu bukan merusak ya, mengganggu idealisme, atau justru melahirkan hal-hal baru dalam ruang seni. Nah, teknologi sepertinya mengubah masyarakat kita jauh lebih banyak dibanding seni kan.
Ya, di 20 tahun terakhir. Saya setuju. Ya kan, 20 tahun terakhir kalau kita cacah itu menjadi bidang gitu. Iya, iya. Teknologi mengubah jauh lebih banyak. Bahkan yang saya bilang tadi imajinasi itu adanya di teknologi bahkan seringnya gitu. Imajinasinya mengerikan loh. Kan teknologi itu kan orang ke bulan, orang ke Mars, atau segala macam gitu kan. Jauh, bahkan teknologi, bahkan kreativitas itu seperti adanya di teknologi itu, bukan di seni. Bukan di seni. Seni itu saya selalu bilang, saya kalau boleh ngeledek itu saya selalu bilang seni itu bisa jadi tempat yang paling konservatif bahkan gitu. Lihat aja sekolahnya tuh gitu ya, sekolah seni itu paling konservatif tuh gitu kan dari dulu. Maksud saya dari tadinya dulu sampai sekarang kayak gitu-gitu. Saya aja. pikir memang itu justru konservatif tadi, wilayah konservatif tadi saya pikir tadinya memang itu yang artinya yang disengaja by design bahwa seni memang harus jangan terlalu cepatlah disentuh teknologi atau memang gimana ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir bahwa seni itu memang harus bukan harus ya. Jangan terlalu banyak diintervensi oleh teknologi lah gitu, seni mah gitu ya. Tadinya saya punya pandangan seperti itu. Jadi tidak menganggap bahwa seni adalah sesuatu yang terisolir, tapi memang saya berpikiran tadinya ya mereka sendiri yang sengaja membuat seperti itu. Banyak sih ruang-ruang baru yang diciptakan akhirnya gitu ya, atau tercipta secara natural karena dia punya alami yang seperti itu juga gitu, emang ngasih, dia nggak akan berkembang gitu tanpa imajinasi. Dan itu dipakai juga memang gitu, banyak sekali kalau dilihat banyak banget kok. Dan ini menarik karena yang saya bilang tadi, kalau ngomongin sekolah gitu, itu terjadinya di luar dinding sekolah gitu. Gitu, dan seniman-seniman sekarang atau orang-orang kreatif sekarang tuh banyak sekali yang di luar itu gitu. Dan kalaupun mereka menggunakan itu, benar-benar menggunakan dengan cara yang berbeda, dan itu tidak diajarkan gitu di sekolah-sekolah seni gitu. Jadi perkembangan ini perkembangan yang menarik karena mudah-mudahan kita akan mendapatkan temuan-temuan baru, bahasa-bahasa baru, visual misalnya segala macam kayak gitu-gitu yang memang terjadi di ruang-ruang teknologi, dan itu udah terjadi gitu sekarang gitu ya, dengan digital art, dengan banyak banget teman-teman juga yang menggunakan teknologi media misalnya gitu, yang mungkin 10-15 tahun yang lalu nggak terpikirkan bahwa itu akan menjadi bahasa sebuah bidang yang akhirnya menguat gitu sekarang. Gitu bisa dibayangkan misalnya pameran tuh ditonton berapa orang sih gitu. Tapi misalnya seorang komikus misalnya gitu memamerkan gitu ya, memang beda gitu, memang beda. Tapi kalau kita lihat, tapi kan karya juga beda-beda ya. Kalau memang ingin memaparkan satu katakanlah misalnya komik misalnya gitu, lalu mereka menggunakan sosial media, sekarang itu bisa dilihat puluhan ribu orang dalam sekian menit saja, dan bahkan nggak cuma di satu lokasi gitu, dia bisa lintas lokasi gitu, bisa dari luar negeri apa segala macam gitu, pameran segala macam. Jadi konsep pameran juga sebenarnya bisa dipertanyakan juga gitu. Apakah dia menjadi, atau apakah dia masih menjadi tempat yang paling baik untuk mempublikkan karya seni. Atau kalau misalnya masih, mungkin bukan semakin sempit, semakin spesifik karya seperti apa misalnya, yang tidak bisa bisa digitalkan. Saya nggak ngelihat, poin saya tuh bukan lagi bilang bahwa digital atau internet atau virtual ini menggantikan yang fisikal ya. Tapi kita mungkin harus mulai berpikir bahwa ini adalah dua dunia yang benar-benar beda gitu, dengan pengalaman sensorical yang
berbeda gitu. Yang di sini misalnya punya bau, yang di sini punya tekstur, yang di sini punya fisikal dan segala macam dengan bahasa itu. Yang satu lagi kecepatan, misalnya gitu, keluasan jangkauan, digital, dan segala macam gitu ya. Ini punya bahasa yang beda akhirnya gitu, dan bisa dua dunia paralel yang bisa dipilih sebenarnya, atau bisa dilakukan dua-duanya, bisa dihibrid gitu. Saya nggak bilang internet akan menggantikan, karena banyak juga yang tidak tergantikan gitu. Buku tidak tergantikan misalnya, majalah tergantikan, koran tergantikan, banyak koran, majalah. Guru tidak akan tergantikan. Guru tidak akan tergantikan gitu. Kalau mau diganti juga banyak, kebanyakan soalnya. Susah. Oke, Kang Ade, kebetulan nih Kang Ade kan ke Kuningan dalam rangka gitu ya, dalam rangka di Kuningan lagi ada hajatan Biennale nih. Bagaimana Kang Ade melihat fenomena ini? Fenomena bahwa karena di tayangan video, di tayangan di episode sebelumnya gitu ya, Kang Guru sudah menayangkan satu liputan tentang Biennale, dan saya mengatakan bahwa untuk mengadakan sebuah acara sekelas Biennale menurut saya itu tidak mudah, karena saya mengatakan bahwa banyak syarat, banyak prosedur yang harus dilalui. Nah, Kang Ade sendiri melihat fenomena bahwa di Kuningan ini ada Biennale, gimana tuh Kang Ade? Apakah ini sesuatu yang harus diapresiasi atau pasti kalau ya maksudnya diapresiasi itu pastilah. Harus diapresiasi. Dia Coba kameranya. dia nggak penting. Nah, maksudnya ini pasti didengar oleh masyarakat, terutama oleh pemerintahan daerah ya, bahwa ada pergerakan nih, ada pergerakan dari pelaku-pelaku seni di Kuningan untuk menyelenggarakan sebuah Biennale yang menurut saya itu tidak sederhana. Cuman sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini, terutama di Kuningan ya, apresiasi dari warga dan dari pemerintah belum seperti yang kami harapkan. Ini kebetulan nih sekarang mungkin nanti penontonnya banyak gitu ya, mudah-mudahan. Bagaimana nih Kang Ade, seharusnya, misalkan bukan seharusnya ya, sebuah kondisi ideal masyarakat dan pemerintah melihat pergerakan seperti ini? Ya emang nggak mudah ya, karena Biennale itu kalau pameran kan bisa sekali gitu Ya, pendek lah ya. Tapi Biennale itu dari namanya aja itu sudah mencantumkan. Biennale kan sebenarnya biannual gitu. Jadi dia tiap 2 tahunan. Jadi dari namanya aja dia sudah mengimajinasikan dia akan sesuatu yang akan ritmik secara apa ya? Ada ritus 2 tahunan gitu kan. Jadi persoalannya persoalan sustainability sebenarnya, soal keberlanjutan. Ada beberapa Biennale yang beberapa kali sambrol, hilang gitu. Biennale sekali juga ada. Gitu. Udah 2 tahunan ya. Biennale itu sekali ya kalau nggak salah. Oh belum pernah ada ya? Hah? Bukannya ada ya? Ada beberapa yang cuma sekali gitu. Jadi itu menandakan ketika dibuat dia tidak membayangkan itu sebagai sebuah event yang berlanjut. Padahal dari namanya ya, itu secara inherent ada di namanya gitu. Nah, berarti Biennale kalau misalkan tahun 2021 sekarang di Kuningan ada Biennale, berarti 2023 harus ada lagi atau gimana? Iya. 2 tahunan. Karena 2 tahunan. Nih pemirsa, Biennale itu 2 tahunan. Dari bahasa Itali yang saya tahu. Biennale itu dari bahasa bahasa Itali yang artinya itu event 2 tahunan. Jadi ini buat penggiat Biennale 2021 Kuningan, Kang Abul sekeluarga, ini Anda punya PR 2023 Anda harus lagi. Dan 2023 lagi Kang Ade akan kesini dan saya akan jadi
Nanti 2023 saya akan jadi host dan lebih baik lagi dari sekarang. Nah itu jadi persoalan ini ya. Yang menarik sebenarnya dari binal-binal Indonesia ya, nggak cuma Kuningan gitu ya. Yang menurut saya justru menjadi lebih menarik dibanding binal-binal yang lain di negara-negara lain. Binal-binal di negara lain itu biasanya itu karena dia event 2 tahunan dan seni itu juga bagian dari agenda pemerintah. Jadi biasa top down. Gitu. Itu biasanya bagian dari agenda kampanye kota gitu untuk menarik penonton, untuk menarik publik. Ideanya gitu ya. Karena lalu seni juga jadi bagian dari komoditas bergulirnya roda ekonomi gitu. Kebayang kalau misalnya Venice Biennale itu ratusan ribu orang datang. Ada Biennale di Korea di itu ada puluhan ribu orang yang datang, itu akan itu akan membuat masih separuh. Ada sekian akomodasi, ada sekian orang makan, ada sekian penginapan, ada sekian perbelanjaan yang terjadi dan segala macam. Jadi di samping tentu aja pengetahuan dan estetika dan capaian-capaian dan imajinasi yang dilontarkan oleh si event ini gitu kan kepada publik, yang lalu dia diharapkan bisa menjadi inspirasi yang bisa ditangkap lalu dinikmati dan juga bahkan dipikirkan dan dilanjutkan oleh warga gitu. Kan sebenarnya seperti itu gitu, top down gitu. Nah yang menarik dari ada Jakarta Biennale tuh masih cukup 50-50 lah antara inisiatif warga gitu, inisiatif orang-orang seni di Jakarta dengan pemerintah gitu. Jogja juga seperti itu. Tapi binal-binal yang lain gitu ya, Jatim Biennale saya pikir saya nggak tahu seberapa banyak didukung oleh pemerintah daerahnya gitu ya. Tapi Kuningan, Makassar gitu, atau ada beberapa yang lain lagi yang itu benar-benar dari grassroots gitu. Iya betul. Dari dari bottom up, bukan lagi bottom top up down gitu, ya. bukan top down gitu. Jadi bottom up. Dan itu justru yang menarik gitu ya, karena dia dilihat dari kebutuhan kotanya atau kebutuhan komunitas seninya. Sebenarnya itu yang harus dijaga gitu. Kalaupun ada kerjasama dengan pemerintah, saya pikir itu harus dijaga juga gitu relasinya. Seperti itu. Dan saya bilang tadi, kalau pemerintah daerah bisa ngelihat itu menjadi, ini adalah bagian penting gitu, dia harus berperan untuk melindungi gitu. Sebenarnya melindungi itu juga melindungi dan akhirnya artikulasinya adalah dengan mensupport gitu, karena nggak akan berlanjut gitu kalau tidak ada support, kecuali karena bottom up begitu, supportnya justru dari warganya gitu, jadi dari kebutuhan warga. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana Biennale bisa terus punya jangkar yang kuat di komunitasnya gitu, di warganya, atau menciptakan jaringan di lokal gitu yang akhirnya bisa menjadi pendukung si Biennale ini. Ya itu tadi maksudnya saya kembali ke pertanyaan yang tadi saya sampaikan ya kan, bahwa secara struktur kepemerintahan ya, kelembagaan ya. Tadi kan misalkan nih, kebetulan aja Kang Agung dan kawan-kawan itu katakanlah bottom up ya, inisiasi dari bawah. Nah, tapi dalam pelaksanaannya lah, katakanlah seperti Biennale ini, saya melihatnya
Jadi gini, oke ini grassroots, ini bottom up. Tapi dia juga butuh sandaran sebetulnya buat berkeluh kesah secara kelembagaan ya. Dia kemana? Lari ke ke pariwisata juga kurang respect mungkin ya, karena memang secara kelembagaan ini agak ini pariwisata nggak ngurusin pameran gitu kan ya, atau misalkan ke dinas pendidikan juga keterkaitannya. Memang di dinas pendidikan ada sih ya bidang apa bidang kebudayaan ya. Ya cuman kan jadi apa ya, menurut saya support pemerintah di sini kan ya harus jelas dalam artian secara kelembagaannya nih sandarannya kemana gitu maksud saya. Soalnya ada fenomena, bukan keanehan sih, cuman saya agak sedikit, Kuningan itu ada gedung kesenian ya. Di dalam gedung kesenian itu ada kantor kecil, kantor Dewan Kebudayaan. sedangkan saya tadi ke situ. Sedangkan kesenian sendiri adalah produk daripada kebudayaan. Harusnya menurut saya yang bodoh gitu ya, gedung kebudayaan ya, di dalamnya ada kantor Dewan Kesenian. Itu kan benar gitu ya. Ini kebalik menurut saya. Salah nggak, pendapatnya benar nggak sih? Maksud saya secara kelembagaan juga belum ini sih, strukturnya belum begitu bisa dipahami oleh saya gitu. Gitu kan. Oke. Kalau menurut Kang Guru tempat Kuningan Binal harusnya di mana? Ya kalau menurut saya bagusnya di yang paling bagus sih sebetulnya di Kuningan, mah nggak ada tempat lain selain Saung Ude ya. Atau bisa di banyak tempat kan? Sebetulnya. Nah itu saya nggak bisa maksudnya secara konsep Bina sendiri saya kurang begitu paham juga. Cuman dulu saya sempat ngobrol sama pelaksananya ya Kang Abul, katanya ada residensi misalkan di Citangtu ada, di mana ada gitu. Ya sebenarnya Binal sendiri itu sebenarnya nggak ada format yang baku ya, maksudnya nggak ada polisi Binal juga gitu yang menyatakan Binal harus kayak gimana gitu. Yang ada tuh baru waktu aja ya 2 tahunan aja 2 tahunan dan itu juga kenapa, kalau ditanya kenapa 2 tahunan, karena dulu di Eropa ketika itu dimulai itu dibayangkan setiap 2 tahun ada temuan-temuan baru lah gitu. Jadi merayakan temuan-temuan baru setiap 2 tahun gitu. Tapi temuan-temuan baru itu juga kan juga bisa dipertanyakan juga gitu kan, bisa menjadi perayaan yang lain lah gitu. Tapi kalau menurut saya kalau ngelihat Kuningan dengan potensinya bisa dengan format-format dan format-format yang ada aja di Kuningan gitu. Misalnya kalau street artnya banyak ya dia bisa di jalanan. Kalau misalnya karena bikin pameran tuh mahal. Bikin pameran tuh mahal dan butuh ruang, butuh ruang yang proper gitu kan. Apa segala macam kayak gitu-gitu yang kecuali emang justru berinteraksi dengan ruang-ruang kotanya gitu ya. Dan itu juga yang saya coba terapin sama teman-teman di Jakarta Binal gitu. Jadi kalau dulu ya beberapa tahun yang lalu waktu saya bikin Jakarta Binal memang bereaksi ke ruang-ruangnya gitu. Jadi nggak mencoba mengubah ruang yang berantakan menjadi ruang yang pantas untuk sebuah pameran gitu. Beberapa kali kita coba itu, cuma itu biayanya, dananya cukup besar ya. Jadi memang tergantung, kalau saya boleh ngasih masukan, lebih seru kalau bikin format yang bener-bener lokal, yang emang dari potensi lokalnya secara ruang, secara artistik juga, secara praktik gitu ya. Lalu akan jadi bentuk yang lain gitu, yang enggak, yang memang hanya Kuningan ya yang bisa melakukan itu. Enggak mainstream lah gitu. Iya, hanya Kuningan yang bisa melakukan itu gitu. Dengan kekhasan Kuningan kayaknya lebih baik ya Kang. Iya, secara ruang dan secara sejarah pasti. Banyak secara ruang masih banyak, potensi artistik juga pastinya banyak juga gitu. Iya, pasar misalnya gitu bisa dipakai. Menurut saya banyak gitu ya. Kita juga dulu pernah nyoba
pasar lah pakai. Nah, segala macam. sebelum saya akhiri nih Kang ya, satu aja. Saya mencoba mencoba mempublis ya kegiatan Biennale ini ya melalui kemampuan saya, melalui medsos yang saya punya gitu ya Biennale, dan saya mengajak yuk apresiasi yuk. Cuman pertanyaan pertama mereka asing dengan istilah Biennale sendiri. Apa sih Biennale itu, sehingga kepenasaranan itu tidak lantas mereka jadi mau tahu karena mereka begitu asing di telinga mereka, sehingga nggak ada dorongan untuk datang mengapresiasi gitu. Setelah saya jelaskan bahwa di sini ada ini, oh berarti mereka baru mau kalau begitu. Nah, saran saya, bukan saran sebetulnya ya, lebih ke pertanyaan, kenapa sih Biennale nggak dialih bahasakan atau menjadi apa tuh? Menjadi saya pertanyaan saya itu justru menjadi apa yang sekiranya kedengarannya itu ya, kalau kita bicaranya Jakarta mungkin oke lah Jakarta gitulah. Cuman di Kuningan Biennale beda misalkan dengan bahasa Sunda. Biennale disundakan apa sih? 2 tahunan lah pokoknya, 2 tahunan yang itu adalah pengingkaran nggak sih Kang Ade? Biennale sendiri terstruktur nggak sih? Enggak, bebas aja. Biennale lebih ke makna ya sebetulnya. Lebih ke, saya bilang tadi itu sebenarnya soalnya kayak gitu. Tapi juga bisa dipelintir juga kan gitu kan, pakai kata itu tapi terus juga di dalamnya tidak seperti yang orang tahu gitu, atau orang yang kenal segala macam. Tapi kan kalau misalnya justru di tempat ini aja masih asing gitu kan, justru lebih kepada kepentingannya atau keperluannya sih gitu, keperluannya apa gitu secara lokal, secara konteks Kuningan. Kalau misalnya 2 tahunan memang dipikirkan memang perlu gitu ya, dijalanin dan itu sebenarnya pertanyaan menarik. Nggak usah di Jakarta aja, kata Biennale itu juga baru beberapa tahun terakhir aja sebenarnya cukup apa namanya, acara seni rupa tiap 2 tahunan. Tapi banyak juga orang yang nggak tahu dengan kata itu gitu, mau di Indonesiain atau mau disundain apa segala macam, jadi menarik juga sebenarnya gitu. Pengalaman saya sendiri, saya sering diajak, lepasin aja gitu. Saya sering diajak ngobrol sama Kang Agungnya. Dari 2017 sudah ngomongin Biennale. Sebetulnya dalam hati saya juga, saya Biennale itu apa gitu. Cuma saya mau nanya juga malu sama dia, Biennale itu apa sih? Apa sih itu? Itu saya loh, apalagi karena maksudnya keluarga saya gitu. Jadi kan capek ya kadang-kadang bikin acara, nama acaranya aja harus diterangin gitu kan. Iya. Ya kalau bisa dicari satu kata yang mewakili terus juga ya mau 2 tahunan atau sesuatu yang reguler gitu kan. Ada trinal juga misalnya tiap 3 tahunan segala. Tapi sesuatu yang paling enggak akrab gitu mungkin ya, jadi nggak perlu diterang-terangkan gitu. Kadang-kadang itu jadi PR komunikasi juga gitu, karena warga jadi nggak merasa terundang gitu atau terangsang gitu, untuk terlibat gitu atau untuk datang gitu. Walaupun saya tahu dengan menggunakan istilah Biennale itu ada prestasi, ada ini tersendiri sebetulnya bagi pelaku menurut saya. Misalkan saya sendiri, saya tahu Abul sering melakukan pameran, biasa aja, tapi Abul melakukan Biennale, dia sendiri bangga. Dia aja pada yang bangga sebetulnya. Oke, pemirsa, saya pikir ini waktunya sudah cukup panjang ya. Kang Ade juga mau istirahat sepertinya. Ini terima kasih banyak Kang Ade sudah sama-sama, mau hadir di podcastan saya ya. Podcastan. ini ketika ini dipublikasi mungkin nanti dilihat sama relasi-relasi Kang Ade. Ini mohon maaf ya, saya bukan berarti mengecilkan arti seorang Ade, cuman ini kemampuan saya di Kuningan seperti ini dengan kamera yang nggak jelas. Keren banget.
Nggak pernah nih di Oke, terima kasih. di podcastan serius ini. Terima kasih saya dan Terima kasih Kang Guru dan Kang terima Ade kasih teman-teman yang sudah hadir di studio. mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.